Selamat pagi, Bapak Ibu reviewer yang saya hormati. Saya akan menyampaikan proposal riset kami yang berjudul Pengembangan dan Optimasi Kompor Biomasa Hemat Energi untuk Limbah Pertanian dan Perkebunan Sawit. Anggota tim riset kami adalah dari berbagai disiplin ilmu, yaitu saya sendiri, Ketua Deborah, anggota Dewi Saraswati, Insinyur Cakrabirawa, Dr. Patricia Barbara, dan Yogo STMT. Kami akan memaparkan mulai dari pendahuluan, peta jalan, kebaharuan, nilai strategis, metode, luaran, RAP, periode hidup, dan profil periset. Indonesia kaya dengan sumber daya alam, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan, dan khususnya di daerah Provinsi Kalimantan Tengah, di mana produksi padi mulai dari tahun 2021 itu sudah mencapai 381.189,55 ton. Tahun 2022 343.918,75 ton. Tahun 2023 itu 330.785 ton, dan juga kelapa sawit ini melimpah sekali sehingga menunjukkan bahwa limbah dari perkebunan, kelapa sawit, dan limbah pertanian seperti jerami dan sekam padi ini sangat berlimpah. Sayangnya, limbah-limbah ini seringkali dibakar di tempat terbuka tanpa memberikan nilai tambah, sehingga meningkatkan emisi karbon dan polusi udara. Penggunaan kayu bakar yang tidak efisien menimbulkan bahaya paparan asap dalam ruangan bagi kesehatan, sementara LPG menjadi lebih tidak stabil dan lebih sulit didapat di tempat-tempat yang jauh. Dengan demikian, pemanfaatan limbah biomasa sebagai bahan bakar untuk kompor hemat energi menjadi solusi yang potensial untuk masalah utama seperti pengelolaan limbah dan penyediaan energi yang lebih bersih, yang ramah lingkungan, serta efisien dalam penggunaan bahan bakar. Pemanfaatan limbah pertanian dan perkebunan sebagai bahan bakar dapat menjadi solusi terbarukan dalam menyediakan alternatif bagi masyarakat pedesaan. Tantangannya adalah efisiensi kompor biomasa yang masih rendah dan tingginya emisi asap yang dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna. Untuk tujuan sistem energi yang berkelanjutan, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut terhadap teknologi kompor biomasa yang memanfaatkan limbah biomasa dengan lebih efektif dan menghasilkan pembakaran yang lebih bersih. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan desain kompor biomasa yang efisien untuk memanfaatkan limbah pertanian dan perkebunan sawit. Yang kedua, mengevaluasi pengurangan emisi gas rumah kaca
dan polutan lainnya dari penggunaan kompor biomasa. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja kompor biomasa untuk meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Keempat, menganalisis dampak lingkungan dan sosial ekonomi dari penggunaan kompor biomasa yang dikembangkan. Sehingga urgensi dari riset ini adalah untuk limbah pertanian dan perkebunan sawit yang mencakup beberapa aspek penting seperti pengelolaan limbah pertanian dan perkebunan kelapa sawit, terutama dalam pemanfaatan limbah sebagai sumber energi, dalam mengurangi masalah lingkungan dan menciptakan nilai tambah ekonomi. Kedua, kontribusi terhadap target energi terbarukan dari pemerintah Indonesia yang berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan hingga 23% pada tahun 2025. Biomasa dari limbah pertanian dan perkebunan merupakan sumber energi terbarukan yang berlimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal. Sehingga pengembangan teknologi kompor biomasa efisien dapat berkontribusi signifikan pada pencapaian target energi terbarukan secara nasional. Ketiga, pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Keempat, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan dapat meningkatkan ketahanan energi lokal. Penggunaan kompor tradisional atau pembakaran terbuka limbah pertanian itu menyebabkan polusi udara dalam ruangan dan luar ruangan. Dengan demikian, penggunaan kompor biomasa hemat energi dengan teknologi pembakaran bersih dapat meningkatkan kesehatan masyarakat terkait dengan polusi udara. Pengembangan dan produksi kompor biomasa dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor manufaktur. Hal ini juga terkait dengan pemanfaatan limbah lokal sebagai sumber energi dan mengurangi biaya energi rumah tangga dan usaha kecil. Penelitian ini juga mendorong inovasi dalam teknologi yang dapat dilanjutkan penelitiannya dalam bidang energi terbarukan dan efisiensi energi yang juga berpotensi untuk paten dan transfer teknologi. Penelitian ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait dengan energi bersih dan terjangkau. Sehingga kontribusi dari riset ini, yang pertama adalah kontribusi ilmiah, yaitu dengan optimasi proses pembakaran biomasa untuk efisiensi dan emisi rendah. Yang kedua, pengembangan model matematis untuk simulasi prediksi kinerja kompor biomasa. Yang kedua, kontribusi risetnya adalah juga menganalisis secara komprehensif karakteristik pembakaran limbah pertanian dan perkebunan sawit. Yang ketiga, dengan pengembangan prototip kompor biomasa hemat energi dengan efisiensi tinggi. Yang keempat, pengurangan polusi udara lokal akibat pembakaran terbuka limbah pertanian. Yang kelima, pemanfaatan limbah pertanian dan perkebunan sawit sebagai sumber energi terbarukan. Yang keenam, pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang ketujuh, penyediaan solusi energi terjangkau untuk masyarakat pedesaan dan industri kecil. Kedelapan, pelatihan untuk produksi, pengoperasian, dan pemeliharaan kompor biomasa. Yang kesembilan,
pengembangan materi pendidikan tentang teknologi biomasa untuk institusi pendidikan. Selanjutnya, kami juga dalam peta jalan penelitian ini, kami telah melakukan suatu percobaan pembuatan biomasa dari rumput laberau pada tahun 2013 dan juga 2015 percobaan limbah pertanian untuk alternatif pengganti bahan bakar pada kelompok tani sayuran di Kelurahan Penampangan, dan 2019 dilakukan pembuatan bahan bakar biomasa dari limbah pasar berupa daun dan batang jagung, sehingga pada tahun 2024 sampai 2026 ini diharapkan kami dapat mengembangkan suatu kompor biomasa hemat energi untuk limbah pertanian dan perkebunan sawit. Sehingga pada tahun 2027 sampai 2028, optimasi kompor biomasa itu simulasi untuk CFD, optimasi aliran udara dan distribusi panas sehingga bisa menghasilkan suatu paten untuk kompor biomasa dan juga kerjasama dengan pihak industri. Kebaruan dari penelitian ini yaitu di mana dalam sesuai dengan tujuan dari penelitian itu adalah untuk menurunkan emisi dan meningkatkan efisiensi kompor yang dibandingkan dengan kompor konvensional. Kompor biomasa lebih baik penggunaan bahan bakar serta emisi karbon dioksida dan karbon monoksida. Sehingga dengan demikian, dalam penggunaan bahan bakar pada biomasa itu ada peluang untuk membuat kompor biomasa yang lebih baik dan dapat diakses dengan mudah dengan desain yang memperhatikan bahan yang juga dapat diakses secara lokal. Dengan optimasi kompor biomasa ini dapat akan kita lihat dengan adanya pengembangan desain dengan peningkatan kinerja termal dan bisa memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Jadi dengan mengembangkan kompor hemat energi biomasa hemat energi dengan mutu yang sesuai standar SNI 7926. Dengan demikian, desain kompor ini akan lebih baik dengan distribusi udara internal yang telah diuji untuk meningkatkan kinerja internal dan memenuhi standar nasional tersebut. Dan juga dengan mengintegrasikan valorisasi limbah dan strategi ekonomi sirkular dapat meningkatkan keberlanjutan dan mengurangi perubahan iklim. Nilai strategis dari penelitian ini kami bagi menjadi dua, yaitu nilai strategis produk dan nilai strategis pendidikan. Nilai strategis produk ini terkait dengan aspek nilai pasar, di mana kemudahan material dan bahan yang digunakan terdapat di seluruh Indonesia, dan juga pemberdayaan industri lokal, dan juga nilai kepada lingkungan. Karena dengan adanya penelitian ini akan memberikan suatu nilai adanya pengurangan emisi gas rumah kaca dan polutan, serta dampak sosial dan ekonomi yang merupakan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, pemberdayaan petani dan kebun. Dan ini berpotensi besar sebagai produk ekspor untuk negara berkembang. Biomasa adalah bahan bakar karbon yang netral, yakni menyerap karbon dioksida selama proses pertumbuhannya dan melepaskan kembali saat dibakar. Pembakaran akan lebih bersih sebab teknologi kompor ini menggunakan sistem aliran udara primer dan sekunder yang lebih efisien, sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna dan mengurangi emisi polutan berbahaya seperti karbon monoksida, CO, partikulat PM2,5 dan TAR. Nilai strategis pendidikan
ini terkait dengan aspek pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, di mana dengan ini dapat mengaplikasi sains, teknologi dan teknik, matematika, dan pengukuran. Dan juga hal ini juga berkaitan dengan pengembangan kurikulum dan modul pembelajaran, di mana kita dapat mengajarkan tentang inovasi teknologi energi terbarukan dan mengajarkan mahasiswa mempelajari tentang teknologi yang membantu meningkatkan kemandirian energi. Dan juga dalam aspek peningkatan kesadaran lingkungan melalui pendidikan. Juga akan memiliki nilai strategis yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan teknis pada pendidikan informal dan pelatihan keterampilan dan transfer teknologi. Penelitian ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum di program studi pendidikan teknik mesin yang terkait dengan energi terbarukan, rekayasa teknologi, dan juga dalam bidang pertanian, lingkungan, serta pembangunan sosial ekonomi. Mahasiswa dapat belajar membuat kompor biomasa mulai dari proses desain hingga produksi, serta bagaimana melakukan uji kinerja teknis pada edukasi tentang energi terbarukan juga dapat dilakukan pada sekolah dasar menengah. Ini juga bisa dilakukan dengan proyek sekolah hijau dan bagaimana siswa menjadi suatu agen perubahan. Dalam metode, kami bagi dalam beberapa tahap, yaitu pertama adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini yakni studi literatur dan benchmarking, di mana kami mengumpulkan informasi dari penelitian terdahulu tentang teknologi kompor biomasa, desain aliran udara primer dan sekunder, serta desain ruang bakar yang efisien. Benchmarking kompor biomasa yang sudah ada untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dapat diintegrasikan dalam prototipe. Dan juga menganalisis karakteristik limbah pertanian dan perkebunan sawit sebagai bahan bakar. Untuk metode penelitiannya adalah dengan metode eksperimental, laboratorium. Kemudian pada tahap kedua, yaitu pemetaan teknologi yang ada, yakni kami mengobservasi kompor yang saat ini digunakan, kemudian membeli dan menguji beberapa model kompor biomasa yang sudah ada di pasaran, dan ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan dari setiap desain yang digunakan. Tahap ketiga adalah perumusan spesifikasi desain. Dalam perumusan spesifikasi desain, yaitu adalah pertama dalam perencanaan desain kompor biomasa. Di sini kami merancang desain ruang bakar dengan memperhatikan efisiensi pembakaran biomasa seperti jerami, sekam padi, cangkang sawit. Nah, desain kompor ini diutamakan untuk penggunaan limbah tersebut dengan limbah yang sudah dibuatkan dalam bentuk briket atau pelet terlebih dahulu. Sistem aliran udara primer dan sekunder dioptimalkan untuk menghasilkan pembakaran yang lebih bersih dan efisien. Pengembangan prototipe yang dibuat berdasarkan desain awal yang sudah dirumuskan menggunakan bahan baja tahan panas, sistem ventilasi udara yang dapat disesuaikan, dan lapisan insulasi untuk memaksimalkan efisiensi thermal. Jadi dengan demikian, tujuan dari desain itu adalah agar dapat menciptakan kompor biomasa yang hemat bahan bakar dengan meningkatkan efisiensi pembakaran, kemudian meminimalkan tar dan emisi asap yang dihasilkan dari pembakaran biomasa,
kemudian penggunaan bahan murah yang mudah didapat di wilayah lokal untuk kemudahan produksi dan perbaikan, sehingga desain yang dibuat ini mudah dioperasikan untuk masyarakat pedesaan dengan sedikit perawatan. Tahap keempat adalah evaluasi, di mana di sini kita mengevaluasi pengurangan emisi gas rumah kaca dan polutan lain dari penggunaan kompor biomasa yang dikembangkan. Ini dilakukan dengan metode eksperimental dengan pengujian laboratorium. Dan yang kelima, analisis dampak lingkungan dan sosial ekonomi. Untuk dampak lingkungan, metode analisisnya adalah dengan memahami dampak penggunaan biomasa terhadap kualitas lingkungan lokal, terutama kualitas udara, dengan melakukan pengukuran emisi dan polutan dalam ruangan. Sedangkan untuk metode analisis dampak sosial ekonomi, dengan survei dan wawancara terhadap keluarga yang menggunakan kompor biomasa, dengan fokus penghematan ekonomi, penggunaan bahan bakar, dan kesehatan. Indikator dari kuesioner itu adalah penghematan biaya bahan bakar, berapa biaya yang dihemat dibanding dengan penggunaan LPG atau kayu bakar, aksesibilitas bahan bakar biomasa, apakah limbah pertanian atau perkebunan mudah diakses dan digunakan secara efektif, perubahan waktu memasak, dan persepsi tentang kesehatan. Apakah ada pengguna merasa pengurangan masalah pernapasan atau iritasi akibat asap. Yang kemudian diperlukan wawancara yang mendalam untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam lagi tentang manfaat dan tantangan penggunaan kompor biomasa. Sehingga pada aspek sosial fokusnya adalah seperti pada perubahan gaya hidup, peningkatan kenyamanan, dan persepsi tentang keberlanjutan energi. Peran dari masing-masing periset, saya, Deborah, sebagai ketua, ini bertanggung jawab untuk semua kegiatan penelitian. Kemudian anggota, Dewi Saraswati, bertanggung jawab untuk kegiatan penelitian bidang bahan biomasa organik. Insinyur Cakrabirawa bertanggung jawab untuk mengkoordinir kegiatan penelitian pendahuluan. Dr. Beatrix Barbara bertanggung jawab untuk kegiatan penelitian analisis dampak lingkungan sosial dan ekonomi. Wiyogo STMT membantu kegiatan pengembangan desain kompor biomasa. Luaran yang diharapkan dari penelitian yang kami rencanakan ini adalah 1 tahun, di mana kami bagi dalam beberapa waktu. Yang pertama, dalam waktu 3 bulan, luarannya adalah prototipe kompor biomasa, yaitu desain awal berdasarkan literatur dan kebutuhan, dan pembuatan uji coba prototipe awal dengan modifikasi untuk mencapai efisiensi pembakaran yang lebih baik. Ini direncanakan selama 3 bulan. Kemudian laporan yang berisi hasil pengujian efisiensi termal kompor biomasa, konsumsi bahan bakar, dan hasil perbandingan dengan kompor biomasa tradisional atau kompor LPG ini direncanakan 2 bulan. Dokumen desain teknis dan spesifikasi prototipe kompor termasuk gambar desain atau blueprintnya, spesifikasi material, serta rincian aliran udara primer dan sekunder yang digunakan dalam kompor biomasa ini direncanakan dalam waktu 2 bulan. Dan kemudian luaran yang kami harapkan juga adanya suatu kerjasama dan potensi hilirisasi teknologi, yakni adanya kerjasama dengan industri, mitra lokal, atau permintaan untuk memproduksi dan mendistribusikan kompor biomasa ke daerah-daerah pedesaan atau tempat yang membutuhkan. Untuk tahapan awal, kemungkinan pencapaian pada adanya diskusi dengan pihak industri.
Kemudian dari hasil penelitian ini terkait dengan desain, efisiensi dan pengurangan emisi dari kompor biomasa, hemat energi berbasis limbah ini adalah publikasi ilmiah, baik itu lewat jurnal maupun lewat keikutsertaan kami dalam suatu seminar internasional. Dan kemudian laporan akhir penelitian ini sebagai acuan penelitian lebih lanjut, publikasi ilmiah, serta pengembangan produk yang akan datang. Rancangan anggaran kegiatan ini totalnya kami rencanakan 500 juta dengan pembagian gaji dan upah itu 30%, pengadaan bahan, peralatan, produksi, sewa, alat, dan juga yang lain berkaitan dengan pengadaan, ini adalah 24%. Kemudian seminar, publikasi, diseminasi, perjalanan itu 41%, dan manajemen fee itu 5%. Untuk tim riset ini, profil tim riset kami, saya sebagai ketua riset yaitu Dr. Deborah dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UPR, jurusan Pendidikan Teknologi Kejuruan, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, dalam peran mengkoordinir dan mendesainkan kompor biomas ini. Ini sesuai dengan pengalaman kami sebagai seorang pengajar di bidang teknik mesin, di mana konsentrasi kami adalah pada mesin produksi. Kemudian anggota Saraswati ini dari Fakultas Pertanian yang berpengalaman di dalam penelitian limbah padi, limbah kelapa sawit, dan pembuatan briket, di mana ini juga sudah dilakukan oleh anggota kami ini dalam membuat briket bahan bakar biomasa, ya, yang sudah juga dicobakan, sehingga dalam penelitian ini kami yakin kami memiliki pengalaman, ya, dalam menyelesaikan riset ini. Kemudian Bapak Insinyur Cakrabilawa ini konsentrasinya adalah pada bidang kehutanan, ya. Kemudian Beatrix dari Fakultas Pertanian, program studi agribisnis, ini penelitiannya terkait dengan kajian efektivitas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalteng, juga dalam studi kebakaran hutan dan lahan gambut serta kabut asap di Kalimantan, juga berkaitan dengan apa yang kami lakukan dalam penelitian ini. Dan yang keempat, yaitu anggota kami dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin juga, yang konsentrasinya pada mesin produksi, ya, dan juga manajemen industri. Di dalam penelitiannya juga relevan dengan apa yang akan kami lakukan dalam penelitian ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.